nama saya adalah Tiara Mokolik dengan NIM 2523751028. Di sini saya akan melengkapi tugas saya dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dari materi Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan dengan judul studi kasus dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Masi atau Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Deskripsi kasus. Pada 4 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah tegas dengan melakukan penggeledahan di kantor PT Masi yang berlokasi di kawasan Sudirman Sentral, Bisnis Distrik, Jakarta. Tindakan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana serius di bidang pasar modal yang terjadi selama kurun waktu 2020 hingga 2022. Kasus ini melibatkan dugaan manipulasi informasi fakta material terkait penawaran umum perdana saham atau IPO. PT Masi diduga tidak melaporkan pihak afiliasi dan menerima fixed allotment dalam proses IPO serta menyampaikan laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain manipulasi laporan, ditemukan adanya praktik transaksi semu yang melibatkan jaringan kompleks terdiri dari 7 entitas, perusahaan dan 58 entitas perorangan nomine. Rangkaian transaksi ini berada di bawah kendali tersangka dan menyebabkan harga saham BEPS meningkat secara tidak wajar hingga mencapai 7.150% di pasar reguler. Identifikasi masalah. Masalah utama dalam kasus ini adalah dugaan manipulasi informasi fakta material dalam proses penawaran umum perdana saham atau IPO. Penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak transparan dan tidak sesuai fakta. Adanya praktik transaksi semu yang melibatkan puluhan entitas nomine untuk mengelabui pasar. Lonjakan harga saham yang sangat signifikan dan tidak wajar atau mencapai 7.150% akibat manipulasi. Dugaan pelanggaran hukum pasar modal yang melibatkan beneficial owner, mantan direktur perbankan investasi, serta korporasi sekuritas. Analisis penyebab. Beberapa penyebab yang dapat dianalisis dari kasus ini yaitu yang pertama, pelanggaran integritas pihak sekuritas. Keterlibatan oknum internal sekuritas atau direktur investment banking dalam manipulasi laporan dan proses allotment saham. Yang kedua, penyalahgunaan entitas nomine, penggunaan 58 entitas perorangan dan 7 perusahaan untuk melakukan transaksi antar pihak terafiliasi guna menciptakan kesan adanya aktivitas pasar yang aktif atau transaksi semu. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap transparansi informasi. Adanya kesenjangan untuk tidak melaporkan pihak afiliasi, penerima saham, dan penggunaan dana yang menyimpang dari prospektus. Yang keempat, modus insider trading dan manipulasi IPO. Pemanfaatan informasi internal dan kekuasaan sebagai beneficial owner untuk mengendalikan harga saham demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dampak dari kasus tersebut antara lain yang pertama, kerusakan integritas pasar modal, menurunnya kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap transparansi bursa saham Indonesia. Yang kedua, kerugian investor publik. Investor yang memasuk saat harga saham telah dimanipulasi atau di puncak lonjakan 7.150% terancam mengalami kerugian finansial yang besar saat skema terbongkar. Yang ketiga, instabilitas harga saham. Terciptanya harga saham yang semu dan tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Yang keempat, risiko hukum bagi pelaku. Ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal bagi individu dan korporasi yang terlibat. Solusi dan langkah penanganan. Langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan antara lain: 1. Penegakan hukum tegas oleh OJK. Melakukan penyidikan mendalam, penggeledahan dan pemeriksaan saksi atau 25 orang untuk mengumpulkan bukti tindak pidana. Yang kedua, koordinasi antar lembaga, memperkuat kerjasama antara OJK, Korwas, PPNS, Barreskrim, Polri, dan Pengadilan Negeri dalam memproses tersangka. Yang ketiga, peningkatan pengawasan IPO, memperketat verifikasi laporan penggunaan dana IPO dan audit terhadap pihak-pihak penerima alokasi saham pasti atau fixed allotment. Yang keempat,
Sanksi administratif dan pidana. Memberikan sanksi berat kepada perusahaan sekuritas yang terlibat untuk memberikan efek jera atau deterrent effect. Yang kelima, edukasi investor. Memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai risiko saham yang mengalami kenaikan harga tidak wajar tanpa fundamental yang jelas. Kesimpulan, kasus PT Basri menegaskan bahwa integritas pasar modal sangat bergantung pada kejujuran pelaporan informasi dan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi. Praktik manipulasi IPO dan transaksi semu tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga merusak kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama sistem keuangan nasional. Penegakan hukum yang konsisten oleh OJK sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan pasar modal tetap menjadi tempat investasi yang adil dan transparan. Sekian dan terima kasih.